Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Para pemirsa Rosyad TV, kita kembali di program kajian kitab Rosyad TV. Dan seperti biasa di hari Senin pagi kita membahas tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Abu Ihsan Al-Azhari yang juga penulis dari buku atau kitab yang kita bahas pada Senin pagi kali ini. Kita melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, dan terakhir di pertemuan terakhir kita telah membahas manusia adalah air yang hidup, dan kita akan melanjutkannya hari ini insya Allah. Langsung ke Ustadz Abu Ihsan Al-Azhari, kami persilahkan, tafadhol mashkurah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat kembali bertemu ya di dalam kajian kitab. Kita masih bersama buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Ya, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Pada pertemuan terakhir kita telah menerangkan, menjelaskan bahwa kita manusia tidak akan bisa hidup tanpa air. Air adalah kebutuhan vital manusia. Ya, karena air itu mengisi 67% dari tubuh manusia. 67% manusia itu adalah air. Dan satu sel pada manusia itu 70%-nya adalah air. Ya, satu sel yang ada pada tubuh manusia, 70% dari berat sel ini adalah air. Karena semua proses kegiatan pergerakan sel-sel ini itu terjadi dalam lingkungan cair. Ya, maka tentunya ya manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa air. Manusia bisa bertahan hidup selama 3 bulan hanya dengan minum air, tanpa makan. Sebaliknya, kalau tidak minum air 3 hari saja, manusia akan mati, sekalipun dia memakan makanan. Ya, maka di dalam Islam, ya kita diajarkan bagaimana memuliakan dan menghormati air, seperti tidak menghambur-hamburkannya, ya, tidak membuang-buang air. Kalau ada lalat jatuh pada minuman kita, lalat itu dicelupkan supaya ditawarkan, kemudian dibuang lalat itu dan diminum airnya. Ya, jangan dibuang airnya, karena itu adalah satu yang mubazir. Ya, selama bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Demikian pula kita tidak boleh menghambur-hamburkan air. Ya, misalnya kita berada di pinggir sungai sekalipun berwudu, ya kita tidak boleh mubazir menggunakan air. Bahkan Nabi berwudu hanya dengan 1 mud air. Ya, nah demikian, lebih kurang 300 ml air itu sudah cukup untuk Nabi berwudu. Nah demikian. Maka juga dalam Islam, ya, air itu harus dihemat, tidak boleh dihambur-hamburkan, karena itu adalah kebutuhan hidup manusia. Kemudian juga sumber air, yaitu hujan. Ya, hujan adalah
sumber air tawar yang ada di muka bumi. Maka kita tidak boleh ya mencela hujan. Ya, bagaimanapun hujan itu turun nggak boleh dicela. Kita harus berdoa. Ada doanya diajarkan di dalam Islam. Allahumma shayyiban nafi'a. Kalaupun hujan itu turun dengan lebat ataupun dengan curah yang sangat banyak, nggak boleh kita minta supaya hujan itu dihentikan, tidak. Ya, tapi dialihkan ke tempat yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk memperhatikan minuman yang kita minum. Itu berasal dari langit, yaitu dari air hujan. Ya. Nah, Allah Maha Sayang kepada manusia. Allah jadikan air hujan itu tawar. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan air hujan itu asin, ya. Ya, karena dia berasal dari air laut yang asin. Tapi Allah Maha Sayang kepada manusia. Allah turunkan ya dalam kondisi tawar sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia di muka bumi. Dan juga bisa menghidupkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya, dan bisa juga sebagai sumber minuman bagi hewan-hewan ternak kita. Maka dari itu syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kalau turun hujan kita mengatakan hada rahmah, ini adalah rahmat, ya. Karena hujan itu adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya kepada manusia. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan kali ini, kita membahas tentang tetes mani. Ya, kita berusaha di sini akan mengetahui ya dari mana kita berasal. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Waqiah ayat 57 sampai 59. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kamilah yang telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan adanya hari berbangkit? Ya. Afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kamu perhatikan tentang air mani yang kamu pancarkan? Itu benih manusia, tentang yang kamu pancarkan. Ma tumnun. Itu air mani yang kamu pancarkan. Jadi di sini Allah mengajak kita untuk melihat, ya, afara'aitum ma tumnun, tidakkah kamu lihat? Ya, coba ditadaburi, coba dipelajari. Ya, ma tumnun, apa yang kamu pancarkan itu, yaitu benih manusia, mani. Ya, jadi ada perintah di dalam Al-Qur'an ada perintah ya dalam Al-Qur'an untuk mempelajari itu, untuk mengetahui itu, ya. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptanya? Ya, siapa yang menciptakan itu? Ya, cobalah lihat setetes mani. Ya, dengan pandangan basirah, dengan pandangan ilmu. Mani itu adalah setetes air yang hina, lemah, ya, dan kotor. Bila dibiarkan sebentar saja pasti akan rusak dan berbau. Ya. Tapi walaupun demikian, ya, air mani ini adalah air yang tangguh. Perhatikan bagaimana Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa mengeluarkannya antara tulang sulbi dan tulang dada. Berjalan dengan kodratnya mengikuti kehendak dan perintahnya. Dengan penuh ketundukan, kedati jalur yang dilalui sangat sempit dan cabang-cabang yang dilewati sangat banyak. Namun, ia tetap berjalan menuju tempat bermukim dan berkumpulnya. Bertemunya dia dengan sel telur. Ya, nah demikian. Ya, dan itu tentunya tidak ada ya campur tangan orang tua kita. Ya, tubuh pria cuma bisa memproduksinya saja. Adapun menjaganya, mengawalnya dalam perjalanannya menuju tempatnya, ini semua di luar kuasa seorang pria, laki-laki. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan air mani itu bainas sulbi wa taraib. Ya, antara tulang sulbi dan tulang dada. Ya, Allah simpan di situ. Kemudian dipancarkan ya dengan syahwat, terpancarlah air mani itu
untuk menuju tempat terminal akhirnya, pertemuannya dengan sel telur. Perjalanan begitu panjang dengan ya bentuk yang sangat kecil, ukuran yang sangat kecil, ya bahkan yang disebut sebagai makhluk mikroskopis karena hanya bisa terlihat dengan mikroskop, ya. Maka Allah perintahkan kita untuk memikirkan itu. Apakah kamu pernah sekali-kali berpikir ya mengenai setetes air mani? Bagaimana hakikat yang terkandung di dalamnya? Ya, coba lihat bagaimana Islam mengajak kita untuk belajar, ya, untuk mengenal sesuatu lebih dekat, mengenal nikmat Allah itu lebih dekat supaya kita lebih besar syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Jadi pandangan mata manusia kadang-kadang terlalu lemah untuk menyaksikan dan melihat rahasia ilahiyah ini. Ya, padahal pada setetes air mani itu terdapat berjuta-juta benih sperma atau disebut juga spermatozoa. Pada diri seorang pria yang normal atau subur itu diperkirakan jumlah spermatozoanya per mililiter air mani, ya, per mililiter air mani berkisar antara 35 sampai 200 juta. Ya, itu kita katakan jumlah yang terkandung di dalam per mililiter, 1 mililiter air mani. Dan rata-rata ya jumlah air mani yang keluar setiap kali inzal istilahnya ya adalah 3,5 mililiter. Dan setiap mililiter air mani tersebut dapat mengandung sekitar 120 juta spermatozoa. Ya kalau kita kalikan ya, maka hasil yang keluar adalah setiap kali ejakulasi keluarlah lebih kurang 400 sampai 500 juta, ya 400 sampai 500 juta spermatozoa. Ini adalah benih-benih manusia, benih-benih manusia, ya, yang akan bertemu dengan sel telur, melekat pada rahim, dinding rahim, lalu dimulailah proses pembentukan manusia. Ya, itulah kita, ya, itulah kita dulu. Ya, supaya kita sadar jadi manusia jangan congkak, jangan pongah, jangan sombong, nggak ada yang patut kita sombongkan. Ya betapa kecil, betapa ya sesuatu yang kata Allah tidak disebut. La yakun syai'an madhkura. Ya. Nah itu untuk merobohkan, meruntuhkan tembok kesombongan kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Coba lihat ya tubuh pria itu bisa memproduksi spermatozoa. Ya, sementara tubuh wanita tidak bisa memproduksinya. Walaupun makanan pria dan wanita itu sama. Sama-sama makan nasi, sama makanannya. Tapi tubuh pria itu memang Allah Subhanahu wa taala desain untuk memproduksi spermatozoa itu. Ya. Nah, kemudian tubuh wanita tidak bisa memproduksinya. Akan tapi Allah melengkapi tubuh wanita itu dengan rahim. Benda yang kecil hanya sebesar buah pir, ya, tidak besar, tapi luar biasa, bisa memuat seorang bayi yang besar di situ, yang beratnya sampai 3,5 kilogram, ada yang lahir 4 kilogram, besar, ya, kuat dan kokoh. Allah mengatakan fi qararin makin. Dan itu hanya ada pada tubuh wanita. Tidak ada pada tubuh pria. Itulah Allah bagi-bagi tugas ya untuk ya menjadi proses, ya menjadi wasilah dan sarana lahirnya seorang anak manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Ya, maka di sini Allah suruh kita untuk menyingkap sedikit ya kepada manusia agar mereka mau berpikir dan mau merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Walaisa dzakaru kal unta." Tidaklah manusia, kita katakan pria itu sama dengan wanita. Wanita tidak sama dengan pria. Ya, para
jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan spermatozoa ini adalah sel terkecil. Ya, kita lanjutkan lagi, afwan, maaf agak ada ganggu sedikit. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita tadi sebutkan bahwa spermatozoa ini adalah sel terkecil dalam tubuh manusia. Jadi butuhkan kurang lebih 1.200 sel untuk membentuk tanda baca titik di ujung kalimat ini. Ya, saking kecilnya dia. Sehingga tadi kita sebutkan dia adalah makhluk mikroskopis. Itulah dia cikal bakal manusia yang hanya bisa terlihat dengan alat pembesar mikroskop. Sangat kecil. Saking kecilnya itu seolah-olah dia adalah sesuatu yang tidak disebut. Itulah yang Allah ingin isyaratkan di dalam Al-Quran. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, tidakkah datang pada manusia satu masa di mana dia adalah sesuatu yang tidak disebut, saking kecilnya, seperti eksistensi manusia di alam semesta yang sangat kecil ibarat debu dibandingkan dengan besarnya katakan alam semesta ini. Ya, seolah-olah manusia itu saking kecilnya nggak nampak. Bahkan bukan manusia saja, bumi yang ditempati oleh manusia ini, ya, kalau dibandingkan dengan benda-benda luar angkasa lainnya, itu seperti debu ya di udara yang melayang-layang yang tidak nampak ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, begitu kecilnya kita, ya maka sekali lagi kalau kita ketahuilah hakikat ini, maka kita sebagai manusia ya tidak layak ya untuk sombong, apalagi menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada sama makhluk aja tidak patut ya. Apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan spermatozoa ini bentuknya ya, dia adalah benda yang kecil dari sel yang sangat kecil, bahkan terkecil dalam tubuh, yang memiliki sebuah kepala ya. Bukan kepala beneran sebenarnya, ya. Tapi bentuknya seperti telur ya, di ujung dia seperti kepala, dan ekor, itu bagiannya, dua bagian, kepala dan ekor, ya, hingga mirip kecebong ya kalau dikatakan, ya, yaitu anak katak yang baru menetas dari telurnya. Hanya saja ini sangat kecil, lebih kecil dari itu, nggak terlihat oleh mata, ya. Dan sel ini bergerak maju berdasarkan daya dorong ekor miliknya. Ya, gerakannya hanya maju, nggak bisa dia mundur, nggak bisa. Ya, berdasarkan ya daya dorong ekor miliknya itu yang melakukan gerakan menyerupai sirip ikan belakang. Kalau kita lihat sirip ikan belakang ya ekornya itu, begitu dia berenang. Ya, nah, dan dengan menggerakkan ekor itu, spermatozoa normal itu bisa berenang minimal sejauh 12 cm. 12 cm dalam waktu atau durasi 1 jam. 12 cm 1 jam. Tapi ini kan kecil. Ya, dengan ukuran yang amat kecil, perjalanan sejauh ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi ya sebuah spermatozoa, atau seekor spermatozoa. 12 cm 1 jam gitu ya. Nah, jika ingin membandingkan ya, jika ingin dibandingkan, perjalanan ini setara dengan seorang dewasa yang berlari sejauh 80 km dalam waktu 1 jam. Begitu kecepatannya. 80 km dalam waktu 1 jam. Sejauh lebih kurang ya 80 km dalam waktu 1 jam. Ya, ada orang yang berlari secepat itu. Saya kira nggak ada mobil yang bisa berlari secepat itu ya. Nah, itu sangat cepat itu. Nah, itu kalau dibandingkan ya, gimana kecepatan dari berenang dari spermatozoa ini, ya, 12 cm dalam waktu 1 jam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah ini itu kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Kebesaran Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala
Ya, walaupun benda ini kecil, dia perlu perjalanan untuk sampai ke tempatnya. Ya, sampai ke tempatnya, sampai di rahim, bertemu dengan sel telur, dan memulai proses pembentukan manusia di dinding rahim. Yang Allah Subhanahu wa taala ya fasilitasi itu di tubuh wanita. Jadi dia perlu perjalanan. Itulah kita dulu ya. Nah, demikian. Supaya kita sadar kita ini dari mana. Kadang-kadang kita tiba-tiba berubah jadi makhluk yang sombong, angkuh, ya, melawan, durhaka. Malu kita sebenarnya dengan ya sejarah ya asal muasal ya bagaimana kita itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Nah, setelah dia menjadi makhluk yang besar, dia teriak-teriak menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia menyombongkan dirinya, membusungkan dadanya. Ya, tidakkah mereka malu? Seperti apa mereka dulu? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah masuk ke dalam saluran rahim, spermatozoa yang berenang tadi masuk ke dalam saluran rahim, kecepatan gerak spermatozoa ini bisa meningkat 10 sampai 20 kali lebih cepat dari normalnya. Ya. Ini adalah gambaran ya. Ya, sebuah gambaran dari satu perlombaan ya yang melibatkan 400 sampai 500 juta peserta yang terkandung di dalam ya 3,5 mililiter tadi setiap kali ejakulasi. Ya, nah demikian. Itu minimal lah kita katakan. Bisa lebih. Salah satunya adalah kita dulu dari 400 sampai 500 juta calon-calon manusia itu ya masih calon ya, belum jadi manusia. Ya, karena belum diproses di dinding rahim, belum menjadi alaqah. Itu salah satunya adalah kita. Ya. Allah pilih kita untuk sampai ke tempatnya dan memulai proses jadi manusia. Ya, luar biasa ya bagaimana kasih sayang Allah menjaga ya kita katakan cikal bakal manusia ini. Begitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, prosesnya ya hingga ya, kita jadi manusia yang sempurna seperti itu. Walaupun jumlahnya besar, banyak, dan ukurannya yang sangat kecil, spermatozoa hanya menempati porsi sedikit sekali dari volume air mani. Ya, dari volume air mani yang keluar, ya, itu ya kita katakan ya spermatozoa ini hanya menempati bagian yang kecil ya dari volume air mani tadi. Ya. Sedangkan sisanya adalah cairan yang disebut semen yang berasal dari berbagai kelenjar kelamin pria. Ya. Jadi kalau kita lihat mani itu cair, encer ataupun kental, itu cairan itu bernama semen. Ya, adapun spermatozoa itu terkandung di dalamnya, dilingkupi dengan cairan semen ini untuk melindunginya. Ya, karena dia adalah benda yang sangat kecil, perlu perlindungan, dilindungi, ya, dikawal sampai ke tujuannya. Dan semen ini melengkapi spermatozoa dengan perbekalan. Ya, cairan semen ini ya dilengkapi dengan perbekalan yang dibutuhkan oleh spermatozoa. Perbekalan yang cukup agar tetap bisa hidup di luar tubuh pria dan siap berlomba dengan spermatozoa lainnya. Ya, demi menembus masuk ke dalam sel telur. Ya, dan semen ini mengandung zat gizi yang amat dibutuhkan oleh spermatozoa seperti karbohidrat, vitamin, asam amino, ya, ia juga mengandung lendir, pelumas yang akan merangsang pergerakan dinding rahim. Ya, dan sifat cairan ini adalah basa. Kenapa basa? Ini agar bisa menetralkan asam yang ada pada saluran rahim wanita. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini ya nggak bisa lepas sedetik pun
bahkan sepersekian juta detik dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari awal penciptaan kita. Ya, begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kasih sayangnya, ya. Nah, demikian. Dan saat masih di dalam tubuh seorang pria, spermatozoa dapat bertahan hidup sampai beberapa minggu di dalam tubuh pria, ya. Di dalam tubuh pria, spermatozoa ini dapat bertahan sampai beberapa minggu. Tapi setelah masuk ke dalam saluran rahim, sel ini hanya bisa bertahan hidup selama 1 atau 2 hari saja. Lantas ia mati dan diserap oleh tubuh si wanita. Ya, nah demikian. Ya, jadi perlombaan di antara 400 sampai 500 juta peserta lari tersebut adalah pertarungan hidup atau mati para spermatozoa tadi. Ya, spermatozoa yang menang tetap hidup, melanjutkan prosesnya, sedangkan yang kalah tinggal di arena perlombaan, mati, selesai, terbuang. Allahu Akbar. Nah, demikian ya kita manusia. Baik, maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Mursalat ayat 20 sampai 21, alam nakhluqkum mimma imahin. Bukankah kami ciptakan kamu dari air yang hina, yaitu air mani. Kita tahu tadi air mani itu ya mayoritasnya itu adalah cairan yang bernama semen. Di dalamnya terkandung ya benih-benih manusia, spermatozoa yang sangat banyak. Cairan ini memang diciptakan untuk melindungi ya sel-sel yang kecil itu, ya. Nah, demikian sel-sel spermatozoa tadi. Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan, kami tempatkan ia di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Ya, menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, demikian. Allah menyebut rahim ya sebagai tempat yang kokoh. Ya. Tidak hanya pada tubuh wanita, tidak ada pada tubuh pria rahim ini. Tempat yang kokoh. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membentuk seorang anak manusia sesuai dengan kehendak Allah. Laki-laki ataukah perempuan. Bagaimana rupanya, cantik atau buruk rupanya. Ya. Warna kulitnya, ya, struktur tubuhnya. Ya, Allah membelah mata, telinga, hidung, mulutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lengkapi dengan tulang belulang dan dibungkus dengan kulit. Semua itu terjadi dan diproses ya dalam waktu 9 bulan 10 hari itu normalnya di dalam rahim yang ada pada tubuh wanita. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Nah, jadi memang benarlah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa antara pria dan wanita, ayah dan ibu itu ya, jatah saham pria itu cuma 25%. 75% itu adalah saham ibu terhadap seorang anak. Ya, maka ketika ada seorang yang datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi kemudian siapa? Nabi kembali menjawab, ibumu. Ya, bertanya lagi kemudian siapa? Nabi tetap menjawab ibumu sampai 3 kali. Kemudian yang keempat dia bertanya lagi kemudian siapa? Baru ayahmu. Jadi ada 4 bagian ya. Dari 4 bagian ini, bagian ibu 3. Bagian ayah itu 1. Jadi 25% saham pria, ya, 75% saham seorang wanita. Ya, untuk proses penciptaan manusia. Tugas seorang pria hanyalah memproduksi spermatozoa dan memancarkannya ke rahim. Nah, setelah itu proses mengandung, melahirkan itu 2, dan menyusui ini adalah bagian ibu. Pria tidak melakukan itu, pria tidak akan mengandung.
Pria tidak akan melahirkan. Pria tidak akan menyusui. Dan itu adalah bagian ibu. Maka benarlah sabda Nabi tadi bahwa bagian ibu itu memang 75%. Ya. Dan diantaranya adalah Allah istimewakan. Ya, Allah istimewakan tubuh wanita itu dengan rahim, dilengkapi dengan rahim. Ya, nah demikian. Ya, kecuali yang ada kelainan, wanita yang lahir tidak ada rahimnya kan begitu ya. Ya bisa aja tuh, tapi kan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala juga. Ya agar para wanita yang punya rahim itu bersyukur karena dia bisa jadi seorang ibu. Kalau dia tidak punya rahim, dia tidak akan bisa mengandung dan punya anak, ya. Dan rahim ini adalah satu benda yang luar biasa. Boleh dikatakan rahim itu kecil-kecil cabai rawit, istilahnya seperti itulah ya. Rahim ini mempunyai bentuk ya, bentuknya itu hampir menyerupai buah pir. Kalau pernah lihat buah pir, begitulah dia rahim itu, ya, seperti buah pir. Ukuran aslinya tidak terlalu besar sebenarnya, kecil. Kalau kita lihat buah pir itu, panjangnya 7,5 cm. Ya, sedangkan lebar atau bagian terbesarnya adalah 5 cm saja. Dan beratnya total berat rahim itu sekitar 20 gram saja. Tapi walaupun beratnya 20 gram, dia bisa menampung bayi yang besarnya sampai beratnya ya, sampai 3,5 kilogram. Ada bayi yang lahir 4 kilogram. Ya, macam-macam lah ya. Nah, demikian. Jadi ini memang kecil-kecil cabai rawit. Walaupun kecil dan ringan, rahim ini sanggup menghidupi sekawanan kecil sel untuk kemudian berkembang biak menjadi seorang manusia yang terdiri atas ya triliunan sel, bahkan puluhan triliun sel pada bayi dari sekawanan kecil sel yang masuk padanya, yang ada padanya. Nah demikian ya. Dan sebagian besar dinding rahim ini terdiri dari otot dan diselimuti lapisan pelindung. Sedang pada bagian rongganya dilapisi oleh lapisan lendir rahim namanya. Lapisan lendir rahim. Lendir ini akan bertambah tebal sebagai persiapan guna menghidupi sel telur pada proses pembuahan atau disebut juga fertilisasi. Nah, ketika ia telah disuburkan oleh mani atau sperma, ia akan tiba dan terbenam melekat padanya. Ya, melekat padanya. Nah, terjadilah yang disebut pembuahan atau fertilisasi. Dimulailah proses penciptaan kita. Kita coba lihat di cermin lah siapa kita. Begitulah. Kalau di bukunya ada gambarnya ya. Nah, demikian. Ya. Nah, jadi lapisan lendir rahim ini adalah lapisan yang kaya pembuluh darah serta jaringan penting lainnya yang diperlukan sebagai proses pembentukan manusia. Lapisan inilah yang terkuras lalu dibuang ketika tidak ada telur terbuahi yang datang. Ya, nah proses pembuangan lapisan inilah yang menyebabkan terjadinya pendarahan pada masa menstruasi. Kalau tidak ada pembuahan ya keluar, ya jadi darah haid kan begitu ya, menstruasi namanya. Nah ketika terjadi pembuahan maka dimulailah ya proses penciptaan manusia. Terhentilah haid itu, ya, nggak datang bulan istilahnya, ya karena dimulai proses penciptaan manusia. Nah, jika kalau tamu kehormatan yang ditunggu tidak juga datang, bentuk persiapan akan dibatalkan atau ditiadakan. Nah, jadi itu menunggu peristiwa di atas ibarat persiapan pesta besar guna menyambut seorang tamu agung. Itu spermatozoa ini tamu agung. Nah, begitu ada tamu agung yang datang dan singgah, ya maka terjadilah pesta itu. Nggak ada yang dibuang. Nggak, makanya dikatakan, wah wanita kalau udah nggak haid ya, udah nggak datang bulan kan seorang istri, mas udah nggak datang bulan ini. Nah itu artinya apa? Terisi istilahnya kan begitu. Karena akan terjadi pesta besar di dalam rahim.
ya terjadinya proses ya penciptaan manusia. Nah, selama usia subur bagi seorang wanita, persiapan ini bisa terjadi sebanyak 400 kali. Dari sekian banyak persiapan yang mampu diadakan seumur hidup tersebut, atas izin Allah hanya beberapa di antaranya yang akhirnya dihadiri oleh sang tamu agung. Nah, itulah bakal manusia yang Allah tempatkan dalam rahim ibu, seorang bayi, kemudian lahirlah kita. Itulah kita, ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ketika tamu agung datang dan bertemunya dua benih, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandukan antara pria dan wanita, ya, atau laki-laki dan perempuan, lantas menanamkan rasa di hati keduanya, rasa cinta di hati keduanya. Lalu Allah mengikatnya dengan mata rantai syahwat, cinta, juga hubungan badan sebagai sebab terciptanya seorang janin atau seorang bayi, seorang anak manusia. Maka kenapa? Itu rahasianya kenapa kita perlu hawa nafsu, perlu syahwat. Kita perlu nafsu, perlulah. Itu salah satu kita katakan salah satu sebab, ya, terjadinya perkembangbiakan di antara manusia. Kita sebutkan perbedaan antara madi dan mani, ya. Madi itu tidak terpancar keluarnya. Mani terpancar. Madi tidak akan bisa menyebabkan terjadinya seorang insan kalau hanya keluar madi saja. Tapi keluarnya mani, terpancarnya mani, ini bisa menjadi satu sebab terjadinya pembuahan. Ya, datangnya tamu agung di dalam rahim bertemu dengan sel telur tadi. Nah, demikian. Jadi kita perlu nafsu. Maka di dalam Islam nggak ada ceritanya kita membuang nafsu. Nggak. Karena nafsu kita perlukan. Kita perlu nafsu. Ya, untuk berkembang biak kita perlu nafsu itu. Gimana mani bisa terpancar kalau nggak ada nafsu, kan begitu ya? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya tentunya ya itu salah satu hikmah ya kita dibekali dengan nafsu manusia ini. Ya cuma negatifnya juga banyak nafsu ini, kata Allah, wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu sering mengajak manusia kepada keburukan. Ya, maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk mengendalikan nafsu, bukan membuang nafsu. Salah itu. Maka di dalam Islam tidak ada istilahnya hidup mengebiri diri, ya haram. Ya, tidak nikah-nikah, itu haram juga, membujang misalnya. Ya, nah itu tidak boleh. Ya, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, demikian. Jadi renungkanlah bagaimana Allah menakdirkan pertemuan antara dua jenis cairan, mani pria dan sel telur wanita. Padahal sebelum bersatu keduanya sangat berjauhan. Satu di tubuh pria, satu di tubuh wanita. Allah menggiringnya dari urat yang paling dalam, lalu mempertemukannya di satu tempat yang kokoh, tidak ada udara yang dapat merusaknya, tidak ada hawa dingin yang dapat membuatnya beku, dan tidak pula sesuatu yang mengganggu ataupun menjamahnya. Dari rahim itu kedap, 3 kedap, ya, kedap suara, ya, kedap air, kita katakan kedap udara, kedap air, dan ya kita katakan kedap suara. Udara, suara, cairan tidak ada yang masuk kecuali yang memang cairan yang perlu masuk ke dalam rahim, namanya cairan ketuban. Nah, begitulah ya Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita dengan segala prosesnya di dalam rahim itu. Ya, nah demikian. Coba lihat proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Itulah perkara yang sangat menakjubkan. Ya, pada seorang wanita yang subur umumnya setiap bulan hanya ada 1 sel telur dewasa yang dilepaskan oleh indung telur. Sehingga hanya ada seorang bayi yang dihasilkan di masa kandungan. Ya, dari sekitar 400 juta spermatozoa ya dalam ya kita katakan cairan mani yang terpancar tadi, hanya dibutuhkan 1 spermatozoa untuk membuahi 1 sel telur. Ya, sampai saat ini
para pakar di bidang kedokteran belum bisa menyingkap rahasia di balik fakta. Mengapa di setiap mililiter air mani yang keluar diharuskan ada sedikit 200 juta spermatozoa supaya salah satunya dapat membuahi sel telur tersebut. Nah, demikian. Ya, jadi Allah yang mengatur itu semua. Ya, dengan begitu proses pembuahan sel telur bisa digambarkan seperti perlombaan yang diikuti oleh 400 juta atau 400 lebih juta peserta lomba dalam satu pertandingan. Ya, nah demikian. Jadi memang bersyukurlah kita, ya kita lah yang jadi, itulah kita, ya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita pemenang dari lomba itu, dan keluarlah kita dari rahim ibu kita, bayi yang lemah, besar, lama-lama kuat, lama-lama pinter, bisa menggunakan otaknya, akalnya, bisa menggunakan semua anggota tubuhnya, hingga dia menjadi manusia yang sempurna. Berdiri tegak, tapi kemudian dia membusungkan dada dan sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini supaya kita, ya sekali lagi ya, kadang-kadang kita perlu merenungi ini, dan Allah perintahkan itu kenapa? Ya, sering kita ulang-ulangi kenapa Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an secara garis besar memang ya penciptaan manusia. Ya, hikmah di balik Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ya detail ataupun secara garis besar tentang penciptaan manusia, supaya manusia itu tidak menyembah leluhur mereka. Bahwa yang menciptakan mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan leluhur mereka. Karena banyak kita katakan manusia menyembah leluhurnya, seolah-olah leluhurnya itulah yang menciptakan dia. Ya, nah Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana kita tercipta, dan Allah perintahkan ya untuk mempelajari itu supaya kita sadar bahwa Allah lah yang menciptakan kita, ada pencipta kita. Gak mungkin semua itu terjadi begitu saja seperti para ateis ya. Maka kalau hari ini di mana dunia kita katakan ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran, baik itu luar angkasa maupun kedokteran sudah demikian maju, tapi masih ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, mungkin ya itu hawa nafsunya yang mendorong dia untuk berkeyakinan seperti itu. Ya, nah kalau dia pakai otaknya sedikit saja, sebentar saja mau merenungi ya apa yang Allah ciptakan, ya dia pasti yakin ya bahwa semua ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Ada pencipta yang mengatur. Ya kalau kita lihat tadi bagaimana sel spermatozoa yang kecil itu Allah bimbing, Allah jaga hingga bertemu dengan sel telur. Proses yang panjang bagi sebuah makhluk yang sangat kecil, ini luar biasa. Ya, sehingga terjadilah ya kita perkembang biakan di muka bumi ini, ya lahirlah manusia demi manusia, berganti dengan adanya yang mati. Kenapa ada kematian? Kenapa manusia mati walaupun tubuhnya masih gede, masih berotot, tapi begitu nyawa dicabut, roh berpisah dari badan, tidak berdaya, terkulai ya badan yang gede itu. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada yang datang dan ada yang pergi. Datang ada prosesnya, pergi juga ada sebabnya. Artinya kehidupan ini memang ada yang mengaturnya. Maka kalau jamaah hari gini masih ada yang ateis, tidak percaya Tuhan, ya, itu kita nggak bisa ngomong lagi lah mau bilang apa. Itu orang hidup memang nggak pakai otak dia, ya cuma mau menuruti hawa nafsunya saja. Nah, jadi masalahnya ya memang semuanya berawal dari tauhid rububiyah ini. Kalau kita yakin adanya pencipta, nah pencipta tidak membiarkan kita begitu saja. Ada tauhid berikutnya, tauhid uluhiyah, pencipta berhak untuk disembah. Ya, ada konsekuensi kita mengimani adanya pencipta, bukan sekedar wah yakin ada pencipta, enggak. Nah, kalau cuma itu saja nanti jadi agnostik istilahnya. Percaya Tuhan tapi tidak beragama.
Nah, sekarang coba lihat banyak orang yang agnostik ya, atheist juga, tapi ya, ada yang terbimbing kepada Islam, kan begitu ya, di antara mereka. Ketika mereka mau berpikir sejenak saja, dan itu yang Allah perintahkan kepada manusia di dalam Al-Quran, mereka akan ketemu jawabannya. Mereka akan beriman, mereka akan sadar bahwa semua proses itu tidak mungkin tiba-tiba saja, ya. Ya, apa namanya, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang mendesainnya. Ya, setiap proses demi proses yang terjadi itu seolah-olah mata rantai yang sudah diatur. Nanti seperti ini, ya, tersimpan dalam tulang sulbi dan tulang dada seorang pria. Ada pria dan wanita bagi-bagi tugas untuk terciptanya seorang anak manusia. Ya, kemudian terpancar dia. Kenapa perlu terpancar? Karena perjalanannya sangat jauh bagi sebuah benda yang kecil. Diberi perlindungan, cairan, sampai kepada bertemunya dengan sel telur. Dia disambut tamu agung di dalam rahim yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya pada saat masa subur tadi. Ya, maka ya, kalau Allah menghendaki kun fayakun, jadilah manusia. Kalau tidak, keluar. Banyak yang mengusahakan pertemuan sel telur pria dan wanita, ternyata tidak melekat di dinding rahimnya. Ya, keluar lagi, luruh. Coba lagi, nggak melekat juga. Ya, keluar lagi. Ada yang mencoba berkali-kali itu. Ya, nah kalau belum Allah takdirkan kun fayakun, nggak jadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman ya, mencoba ya peruntungannya, yang ingin punya keturunan, dibuahi di luar rahim, kan begitu ya. Udah ditembakkan ke rahim, tapi nggak lengket di dinding rahim itu, nggak jadi alaqah, nggak jadi manusia, keluar lagi. Ada yang mencoba sampai berkali-kali, akhirnya dia dapat keturunan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, jadi salah satunya adalah agar manusia sadar bahwa yang menciptakan mereka bukan leluhur mereka. Karena syubhat di tengah-tengah manusia, di antaranya di dalam bab akidah adalah di antara mereka masih banyak yang menyembah leluhur. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, seolah-olah leluhur mereka lah yang menciptakan mereka. Ibu bapak mereka yang menciptakan mereka. Jika menyembah leluhur itu, ya, nah kalau mereka mau mempelajari, mentadaburi bagaimana proses penciptaan manusia, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an, maka mereka akan tahu siapa pencipta mereka. Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya kita jadi manusia, sekali lagi dan berulang-ulang kita ingatkan, jangan sombong jadi manusia. Kalau ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itu milik Allah, berasal dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan itu semua kepada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ya, tidak banyak orang yang memikirkan hal itu. Ya, betapa menakjubkan perkembangan yang dialami air mani setelah bercampur dan diletakkan di tempat sebaik-baiknya, yaitu rahim. Ya, dan peristiwa itu adalah keajaiban yang tiada tara, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi makhluk bersel satu ini sebuah lingkungan ideal, ya, dan segala fasilitas pendukung. Maka sel ini pun berkembang biak, yang tadinya satu menjadi dua, membelah menjadi 4, dan seterusnya hingga ia berjumlah lebih dari 2 triliun, ya, pada seorang bayi. Yang lebih menakjubkan lagi adalah DNA sel sperma dan sel telur yang kecil ini memiliki informasi akurat untuk membentuk organ tubuh yang demikian rumit, seperti jantung, pembuluh darah, paru-paru, hati, tulang, dan otak. Lengkap juga ada informasi penentu warna kulit, ukuran tubuh, bentuk wajah, dan tingkat IQ. Ya, bagaimana kecerdasannya itu, coba.
Maka kan dalam Islam, ya, seorang wanita yang hamil itu dibolehkan tidak puasa di bulan Ramadan demi janin, itu perkembangan janin, ya, demi janin dia boleh tidak puasa dan tidak perlu dia ganti puasanya, cukup dia bayar fidyah. Demi apa itu? Demi janin. Beda tidak memikirkan puasa, dia silakan menyempurnakan gizinya, ya, demi janin. Hak janin itu diperhatikan dalam Islam. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi di DNA sel ini, ya, DNA sel ini memiliki banyak informasi yang akan dibawa untuk membentuk bayi ini. Termasuk penentu warna kulit misalnya. Jadi kalau warna kulit bayi itu berbeda dengan ayah ibunya, itu mungkin karena keturunan. Ya, adanya ya, informasi, ya, kita katakan pada sel itu tentang warna kulit tersebut. Maka di Afrika itu ada seorang, ya, yang berkulit hitam. Ada, silakan searching di internet, ya. Ya, suaminya kulit hitam, istrinya kulit hitam, yang lahir anaknya bule. Ada itu, silakan di searching, ya. Lahir bule itu, artinya putih. Ya, seperti orang bule itu, orang kulit putih. Padahal ayah ibunya hitam. Gitu. Nah, ini nggak boleh dijadikan dasar untuk menuduh, wah ini berarti suaminya istrinya selingkuh. Enggak. Ternyata diselidiki, ya, nenek mereka di atas, jauh di atas mereka dulu ada yang berkulit putih. Jadi informasi DNA itu masih terbaca sampai beberapa keturunan itu, ya. Hingga ketika lahir informasi tentang warna kulit itu keluar dan muncul, dan itu yang menjadi warna kulit bayi tersebut. Maka Nabi berkata ketika seorang yang mempertanyakan anak keturunannya, sepertinya ini bukan anak saya, beda. Apa kata Nabi? La'allahu naza'u irq. Ya, barangkali itu sudah faktor DNA, genetika. Jadi coba lihat, ya, masuk akalnya agama Islam ini, ya, luar biasa. Ini agama yang Allah turunkan dari langit, dari pencipta manusia. Jadi semua informasi-informasi itu ada pada DNA sel tadi, sel sperma itu. Maka kita katakan dibentuklah organ-organ tubuh yang penting, misalnya jantung, paru-paru, pembuluh darah, hati, tulang, otak, ukuran tubuh, warna kulit, bentuk wajah, dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nanti akan kita lanjutkan masih berbicara tentang penciptaan diri manusia, yaitu luar biasanya pertumbuhan sel. Kita berasal dari satu sel yang berkembang sangat cepat, tapi terkendali, tidak liar. Nanti akan kita lanjutkan, ya, pembicaraan masih di bab yang pertama, yaitu renungilah penciptaan diri kita. Ya, kenapa kita harus kaji ini? Karena ini perintah Allah dalam Al-Quran, yang mungkin belum pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Sekali lagi, ya, ini perintah Allah dalam Al-Quran, jangan kira ini bukan perintah Allah, ya. Yang mungkin saya katakan, belum kita lakukan itu sepanjang hidup kita sampai hari ini. Ya, mungkin, saya katakan mungkin, ya, ada banyak orang yang nggak pernah memikirkan hal ini, ya, sampai dia mau mati sekalipun. Padahal itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat yang sudah kita bacakan sebelumnya. Kalau kita mau jujur, ya, atau jujur sajalah, ya, pernahkah kita, atau ya udahlah itu sudah terjadi, begitulah seharusnya, itu sudah kewajiban Allah, begitu kata-kata kita. Ya, walaupun Allah yang menciptakannya, itu sudah kewajiban Allah. Bahkan yang nggak percaya sama Allah, ya, itu adalah sesuatu yang sudah, ya, terjadi, hukum alam katanya. Wah, enak aja dia mengatakan seperti itu. Dia nggak tahu bagaimana proses penciptaan itu. Kalau dia ketahui, dia akan mengatakan nggak mungkin ini terjadi secara spontan, nggak mungkin. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ingat sekali lagi, ya. Mungkin ada pemirsa mau, ngapain kita bahas ini? Itu kan dulu udah terjadi. Iya, ini perintah Allah. Yang mungkin salah satu perintah yang belum kita lakukan. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, ya, sudah
lebih kurang 1 jam kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bagi yang ingin bertanya, ya kita persilakan. Ya, bagi yang mau bertanya, kalau ada pertanyaan, ya kita beri waktu sampai 10.30. Insyaallah. Baik, silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya di kajian kitab pagi ini, dan kami persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung di kajian kitab pagi ini bisa interaktif bersama kita di nomor 0822 8888 6630 ataupun melalui pesan WhatsApp. Ustaz, ada pertanyaan tentang bayi tabung Ustaz atau inseminasi ini, bagaimana Ustaz pandangannya dalam syariat Islam? Itu masih usaha juga ya, namanya pun bayi tabung, dokter juga bukan penentu itu akan berhasil, karena banyak juga yang mencoba nggak berhasil harus mencoba berkali-kali. Ya, para ulama menjelaskan tentang asal usul dari benih yang dipakai. Kalau berasal dari pasangan yang sah itu mereka membolehkannya. Itu salah satu ikhtiar juga, ya, salah satu ikhtiar. Ya, tetap dokter tidak bisa menetapkan pasti berhasil karena banyak juga yang mencoba berkali-kali nggak berhasil juga. Ya, nah, semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian. Ya, sama seperti azal juga, mencegah tidak terjadinya kehamilan. Ya, dalam Islam yang dibolehkan itu proses azal, yaitu menumpahkan di luar rahim, mani di luar rahim. Ya, tapi kalau ada yang lolos ya jadi juga, gitu. Nggak jadi jaminan bahwa itu pasti berhasil, yaitu pasti tidak hamil. Ada juga yang azal ternyata hamil. Ya, jangan dituduh macam-macam istrinya. Ya, nah demikian. Ya, karena kalau Allah berkehendak jadi ya jadi. Ya, ada juga yang lolos 1-2 spermatozoa yang lolos masuk ke dalam rahim itu. Prosesnya kan kita nggak tahu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian juga tentang ya bayi tabung tadi ya, itu salah satu ikhtiar yang mungkin dicoba oleh orang-orang yang apa namanya kita katakan ingin keturunan ya, mungkin sudah lama mendambakan adanya jabang bayi ataupun bayi yang lahir cuma mungkin tidak kunjung hamil. Ya, ada kita katakan usaha untuk itu, ya kita katakan selama asal muasal benihnya itu berasal dari pasangan yang sah, ya, nah itu dibolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi juga dengan catatan lain, ya, misalnya ya tidak merusak kehormatan si wanita itu. Ya, tapi itu kan bisa sekarang ini kan ada dokter pria dan dokter wanita, sehingga alasan itu mungkin bisa dieliminir, kan begitu ya. Nah, ada dokter wanita yang menangani wanita, ada dokter pria yang menangani pria. Nah, jadi tidak ada apa namanya halangan untuk melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian ya kita katakan mensyaratkan hal itu, yaitu tidak menghinakan si wanita itu. Ya, seperti misalnya ada pria lain yang, karena itu bukan darurat dia, kecuali ya hal yang menyangkut keselamatan jiwa baru boleh ditangani oleh yang lain. Nah, tapi kalau tidak maka nggak boleh laki-laki lain, ya apalagi yang berkaitan dengan aurat vital. Ya, tapi kalau ada wanita yang menanganinya, wallahu a'lam. Karena ganjalannya dari para ulama di situ. Ya, yaitu ada pria yang harus menangani itu sehingga si wanita harus ya menampakkan aurat vitalnya kepada laki-laki lain selain suami. Wallahu a'lam. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali membacakan pertanyaannya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Afwan Ustaz. Ketika kita sholat berjamaah di sholat sir, zuhur atau asar, apa yang makmum baca, dan apabila bacaan makmum sudah selesai semua tapi imam belum selesai, apa yang harus makmum lakukan atau baca dalam sholat sir berjamaah? Syukron, jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Dalam sholat sir ya, seorang yang sholat itu membaca apa yang dibaca di dalam sholat, ya, karena di sini imam tidak mengeraskan bacaannya, maka dia baca Al-Fatihah,
dia baca surat, kan begitu ya. Yang biasa dibaca imam kalau sholat zahar dia mendengarkannya, nah ini dia baca, dia tidak mendengar. Nah imam tidak baca, maka dia yang baca. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali pendapat dari kalangan mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum dalam semua hal. Sehingga kalau makmum tidak baca apa-apa pun, maka sudah dinyatakan sah dan sempurna. Itu pendapat Hanafiyah. Adapun pendapat mazhab-mazhab yang lainnya, mereka mewajibkan membaca pada sholat sir, ya baca Al-Fatihah, ya yang itu adalah yang wajib ya, karena la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, dia wajib baca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Dan Ustadz tadi sudah menyinggung tentang azal atau menumpahkan sperma di luar vagina untuk mencegah kehamilan. Dan kalau pencegahan kehamilan ini melalui yang kita ketahui itu KB, Ustadz, keluarga berencana, ini apakah dibolehkan juga Ustadz? Kalau permanen tidak boleh ya. Artinya mengebiri diri nggak benar-benar kan diharamkan di dalam Islam. Ada dua hal. Satu, pembatasan keturunan. Namanya tahdidun nasal, ini tidak dibolehkan. Ya. Demikian pula pengebirian diri, yaitu memandulkan diri, itu juga nggak dibenarkan, haram. Dua hal ini haram. Pembatasan kehamilan dan pencegahan kita katakan tidak fungsikan, menonfungsikan ya kita katakan alat perkembangbiakan ya, seperti mengikat saluran rahim ya, maka secara permanen dia tidak akan bisa mengandung. Demikian juga pria ya, dengan memandulkan dirinya ya, itu tidak dibenarkan di dalam agama. Yang boleh itu satu, tanzimul hamil, mengatur kelahiran. Ya, mengatur kelahiran, nah, itu dibenarkan. Ya, misalnya apa? Ya, 2 tahun sekali, ya, setelah anak ini selesai menyusui, baru ya dia hamil lagi. Nah, prosesnya adalah dengan azal tadi. Ya, yang paling yang paling ya natural adalah azal, yaitu menumpahkan mani di luar rahim. Karena ini tidak akan menjadikan si suami mandul dan si istri mandul. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu perincian mengenai masalah tanzimul hamil, tahdidun nasal, dan masalah pengembirian diri. Ya, nah demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir dari kami Ustaz. Apabila orang atau sepasang suami istri membatasi atau mencukupkan anak keturunannya itu karena khawatir dengan buruknya akhir zaman ini Ustaz, mungkin khawatir pendidikan anaknya, khawatir masa depan anaknya, yang mungkin takut kalau terlalu banyak anak hilang fokus, nanti nggak terdidik dengan baik, tidak terkonsentrasi pendidikan anak-anaknya. Ini seperti apa Ustaz pandangan dari syariat Islam Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, itu tidak dibenarkan pandangan seperti itu ya, kecuali ada alasan medis bahwa si istri, misalnya si wanita, akan membahayakan jiwanya jika dia hamil lagi ya. Nah, misalnya contohnya ya, orang yang terhalang untuk melahirkan secara natural, secara normal, harus operasi sesar misalnya, harus melalui operasi sesar. Itu kan terbatas itu. Cuma 4 kali kalau nggak salah, setelah itu kan ditutup. Nggak bisa lagi dari operasi sesar itu. Kalau alasannya medis dan itu dibenarkan oleh dokter muslim yang dipercaya, maka ya berarti terbatas sampai di situ, kan begitu ya. Nah, itu alasan medis. Tapi alasan yang tidak bisa dibenarkan seperti khawatir rezeki, itu kan sesuatu yang nggak bisa dibenarkan, khawatir rezeki. Rezeki bukan dia yang ngatur, Allah yang ngatur. Tapi kalau alasannya adalah ya faktor ya kita katakan medis, yaitu keselamatan ataupun kemampuan si wanita untuk hamil, ya bisa membahayakan jiwanya, atau karena memang dia punya kelainan di dalam hal itu ya. Karena
Ya, sebagian wanita itu punya kelainan pada sistem kita katakan uterusnya yaitu rahimnya, sehingga tidak bisa untuk lebih dari beberapa kelahiran saja. Ada yang seperti itu. Ya, Allahu alam bisawab. Nah, demikian. Nah, kalau alasannya itu medis dan bisa dibenarkan dan dikeluarkan oleh dokter yang terpercaya, ya maka ya ada alasan ya untuk membatasi itu. Tapi kalau tidak, ya nggak boleh dengan alasan ya dia khawatir rezeki si anak dan lain sebagainya. Itu bukan alasan yang dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik para pemirsa Rosyad TV, dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab di Senin pagi ini bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode mendatang di pekan depan, insya Allah di jam yang sama dan di saluran televisi yang sama, Rosyad TV, saluran keluarga Islami, saluran dakwah keluarga Islami. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.